Mari kita tanya masyarakat Banten dulu ya. Kira-kira kan ini sekarang mau pilpres nih. Kira-kira mereka ini mau pilih siapa ya? Sekarang kan mau pilpres nih. Bapak itu kira-kira mau pilih siapa, Pak? Kalau saya pribadi sih, menurut saya pribadi, hati saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Yang jelas saya pilih Pak Ganjar Pranowo. Saya pilih Bapak Ganjar Pranowo. Kenapa alasannya, Pak? Alasannya Pak Ganjar ini bisa dipercaya orangnya, terus bisa kedepannya untuk melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi dari bidang struktur apapun pasti bisa. Alasannya apa sih, Pak? Pak Ganjar Pranowo itu orangnya bebas dari korupsi, bersosialis tinggi, bersahaja, dan religius. Oh, oke. Apa sih alasannya, Pak? Alasan saya Bapak Ganjar itu orangnya bermasyarakat, bekerja keras, banyak bidang yang maju dengan kerja keras dirinya. Oh iya. Ya. Pemilu ya beberapa kali. Untuk 2024 nanti kira-kira nyoblos siapa? Ganjar. Mengapa nggak milih Prabowo? Enggak suka cat. Kalau saya Ganjar, Mas. Ganjar. Kenapa nggak milih Prabowo? Ya, karena sosok seorang Ganjar itu orangnya lembut sama masyarakat gitu, Mas. Kalau di sini tetap Ganjar. Nah, Pak Ganjar itu. Ganjar. Kenapa tidak memilih Pak Prabowo? Wah, ini ngerti ya. Tebih ya, Mas. Ya, Pak Ganjar. Cuma yang saya tahu, apa yang selama ini Pak Ganjar lakukan saya tahu. Itu yang kenapa saya harus pilih dia bisa melihat masyarakat. Ganjar. Untuk Presiden 2024, Mbak Mega milih Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Pak Ganjar. Kenapa nggak milih Pak Prabowo, Mbak? Pak Ganjar, Mas. Mencintai wong cilik. Jangan biarin orang yang dikontrol sama ketum partainya seperti Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia ke-8. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Ganjar Pranowo sebagai Presiden. Nomor 1, rekam jejak terlibat mega korupsi IKTP. Meski belum terbukti secara hukum, tapi nama Ganjar berkali-kali disebut terlibat dalam mega korupsi IKTP. Bukan oleh satu orang aja, tapi lebih dari satu orang. Balik ke sejarah, waktu SBY dan Jokowi kepilih dalam 4 pemilu terakhir, rekam jejak mereka tuh bersih tanpa ada pernah disebut terlibat kasus korupsi. Jadi gue juga berharap di 2024 ini kita juga memilih yang tidak memiliki noda hitam di rekam jejaknya. Nomor 2 itu tidak pro kebijakan lingkungan berkelanjutan. Balik ke kasus pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, di mana Ganjar lebih pro kepada pengusaha pabrik semen dibanding dengan tuntutan warga terhadap keberlangsungan ekosistem lingkungannya. Meski warga menang di Mahkamah Agung, tapi Ganjar justru menerbitkan kebijakan untuk tetap melanjutkan pembangunan pabrik semen tersebut loh. Nomor 3 itu kurang strategik dalam memimpin Indonesia. Kenapa? Kalau kita lihat sampai detik ini belum ada kebijakan menonjol dari visinya Ganjar sendiri sebagai calon presiden. Yang digaungkan hanya melanjutkan pemerintahan dan penonjolan bahwa beliau ini disukai warga dengan jogging bareng warga dan melakukan aktivitas lainnya bersama warga. Nomor 4 itu petugas partai jilid 2. Karena kekurangan ini bisa buat lo jangan pilih Ganjar. Karena seberapapun Ganjar bersikap, selalu ada oknum di belakangnya yang ngatur. Kita nggak tahu ya siapa, nggak usah disebut. Padahal harusnya sebagai calon presiden atau nantinya sebagai presiden, sikap independen untuk kemajuan negara itu lebih penting loh. Nomor 5 itu adalah terlalu barbar dalam mencitrakan diri sebagai capres, penerus, dan pilihannya Jokowi. Menurut gue sikap yang selalu nonjolin kalau Ganjar ini adalah pilihan Jokowi agak norak ya. Yang dibutuhin kan padahal terserah Jokowi mau milih siapa, ya capres harus nunjukin kalau dia beda dan bisa bawa perubahan untuk Indonesia lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Halo para sahabat-sahabat Ganjar Pranowo dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam memperjuangkan Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang di tahun 2024 nanti. Amin. Ya. Oke, di awal video tadi ada seorang abang yang memberikan pendapatnya ya atau argumentasinya alasan kenapa orang tidak boleh memilih Pak Ganjar ya. Oke, saya soroti ya alasan pertama tadi soal masalah IKTP ya. Itu sebenarnya masalah yang sudah lama dan tidak terbukti ya, tidak ada buktinya kalau Pak Ganjar melakukan praktek korupsi ya. Jadi
isu semacam ini ya terus digaungkan, sengaja diangkat ya, biasalah ya menjelang pemilu ya pasti akan terus dikorek, dicari kira-kira apa nih yang bisa menjadi celah untuk menyerang ya. Lalu yang berikutnya soal pencitraan dari Pak Ganjar yang terlalu barbar. Semua capres atau semua figur-figur pemimpin ya, apabila dia ingin terpilih ya harus melakukan pencitraan ya. Karena kalau tidak begitu bagaimana dia dikenal, bagaimana masyarakat mengetahui bahwa mereka harus memiliki sosok ini. Ya tidak mungkin dia diam-diam mengurung diri di kamar ya, terus tiba-tiba orang langsung aja mengenal dia dan langsung memilih dia. Kan nggak mungkin seperti itu. 5 alasan kenapa pilih Ganjar Pranowo jadi presiden. Yang pertama, karena Ganjar peduli akan pemerataan daerah. Hal itu terbukti ketika dia membangun 931.000 rumah untuk warga miskin di Jawa Tengah. Yang kedua, peduli akan UMKM daerah. Hal ini dapat dilihat ketika dia melakukan optimalisasi pada sistem Basnas yang membantu permodalan UMKM. Yang ketiga, peduli akan kualitas pendidikan. Hal ini dapat kita lihat ketika Ganjar Pranowo memberikan APBD itu sebesar 20% untuk kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Yang keempat, Ganjar Pranowo peduli akan kesehatan. Dapat kita lihat ketika dia melakukan beberapa pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di daerah Jawa Tengah untuk membantu orang-orang yang masih dalam keadaan tidak mampu. Yang kelima, Ganjar Pranowo memiliki mentor seorang seperti Presiden Joko Widodo. Dapat diakui mereka datang dari partai yang sama, yaitu PDI Perjuangan. Sehingga orang paling dekat dengan Joko Widodo adalah Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo bisa belajar langsung kepada Presiden Jokowi. Ini untuk 2024. Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Dan itulah. Oke, saya tambah lagi ya, alasan keenam kenapa harus memilih Pak Ganjar Pranowo adalah beliau berani untuk melawan segala bentuk intoleransi ya, radikalisme ya. Itu dibuktikan dengan tindakan tegas dari beliau guys ya. Ketika ada pegawai ataupun pejabat pemerintah dalam naungan pemerintahan Pak Ganjar ini guys ya, dia tidak segan-segan untuk mencopot ya bila ada indikasi para pegawai atau para pejabat yang terpapar radikalisme guys ya. Nah, ini penting sekali figur yang memiliki ketegasan seperti ini agar selalu menjaga rumah kita Indonesia ini ya dari berbagai ancaman perpecahan, dari berbagai ancaman radikalisme. Salam NKRI. Ya, saat ini lagi rame nih ya, saya ngelihat di beberapa atau bahkan semua media sosial dan juga pemberitaan masalah duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Jujur ya, kalau saya sih secara pribadi males nanggapin, males merespon, males berkomentar, karena buat saya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Biarkan itu urusan para partai. Ya, siapa nanti yang menjadi capresnya Pak Ganjar, yang menjadi capresnya Pak Prabowo, atau mungkin nanti misalnya dipasangkan mereka berdua, ya itu bukan urusan saya, itu urusan partai. Tetapi urusan saya sebagai anak bangsa dan juga kader dari PDI Perjuangan adalah bagaimana caranya Pak Ganjar Pranowo 2024 menang dan menjadi next presiden penerus Jokowi. Saya lebih memikirkan strategi, mekanisme, teknis untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Makanya saat ini saya sibuk turun ke akar rumput, saya mengedukasi Gen Z dan milenial, alasan apa gitu ya, sehingga mereka harus memilih Pak Ganjar Pranowo di 2024. Itu yang saya lakukan. Makanya saya mengajak kepada teman-teman pendukung Ganjar, kita jangan hanya sekedar datang ke kegiatannya Pak Ganjar, mendengarkan, melihat, tetapi ilmu yang kita dapatkan itu tidak
sampaikan lagi, jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dari Pak Ganjar Pranowo sendiri ataupun para organ-organ relawan pendukung Pak Ganjar, ilmu yang kita dapat itu ayo kita salurkan kepada masyarakat, kepada rakyat, kita edukasi mereka. Target kita adalah para swing voter dan juga milenial Gen Z itu targetnya. Ayo, jika kita bisa bergerak sampai ke akar rumput, terus mengedukasi masyarakat, rakyat Indonesia, maka optimis kemenangan mutlak ada di tangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi intinya buat saya, menurut saya menurut saya secara pribadi, kemenangan Pak Ganjar Pranowo itu salah satunya berada di tangan para pendukungnya. Jika kalian menginginkan Pak Ganjar Pranowo menjadi next presiden penerus Jokowi, maka ayo sama-sama kita solid bergerak sampai ke akar rumput, edukasi rakyat Indonesia, edukasi masyarakat, agar mereka yakin bahwa Pak Ganjar Pranowo lah satu-satunya capres yang layak menjadi penerus Jokowi. Salam NKRI. Wow, luar biasa ya dukungan yang penuh semangat dari Mbak Novi Bule yang kemarin sempat bersitegang ya dengan pendukung-pendukung dari Rocky Gerung ya. Jadi Mbak Novi Bule ini semangat untuk mendukung Pak Ganjar menjadi the next presiden Jokowi ya. Oke, soal isu apakah Pak Ganjar ini mau dipasangkan dengan Pak Prabowo ya. Ya, sebagai pendukung dari Pak Ganjar tentu kita menginginkan ya, bila memang diduetkan ya seperti itu, kita menginginkan ya kalau bisa Pak Ganjar yang presiden ya, Pak Prabowo yang wakil. Itu sih sekedar saran saja guys untuk Pak Prabowo ya. Mending jadi wakil dari Pak Ganjar guys ya, daripada kalah sama sekali dan tidak menjadi apa-apa. Sosok Pak Anies Baswedan adalah sosok yang menurut saya sangat pantas dijadikan sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan sangat pantas dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Mengapa demikian? Sosok Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang begitu ramah. Sosok Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang begitu berwibawa. Kemudian sosok yang sangat santun. Jadi sangat cocok dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena sosok seorang pemimpin itu kan harus santun, harus berwibawa, kemudian harus tenang, ya pembawaannya juga tenang. Memang kadangkala ada hal-hal tertentu yang dimana seorang pemimpin itu harus tegas menyikapi sesuatu ya. Tapi itu di waktu-waktu tertentu ya. Tapi jikalau misalkan di luar dari waktu-waktu yang tidak genting begitu, ya itu tadi ya. Sosok Pak Anies Baswedan itu sangat ramah ya. Jadi menurut saya sangat wajar ya, sangat pantas kalau Pak Anies Baswedan ini dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya itu tadi, sebenarnya banyak sih ya, kalau di daerah saya sendiri pendukung Pak Anies Baswedan itu banyak ya. Adapun misalkan kalian yang pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Ganjar, itu mungkin akan mengatakan mungkin sama hal seperti saya juga ya, mengatakan kelebihan-kelebihan Pak Prabowo, mengungkapkan kelebihan-kelebihan Pak Ganjar dan lain sebagainya. Tapi yang jelasnya apapun pilihan kalian, apapun pilihan saya, itu semuanya dinaungi atau dibolehkan ya oleh negara kita, karena negara kita adalah negara demokrasi. Satu yang tidak dibolehkan oleh negara kita adalah mencaci maki. Itu nggak boleh. Kita tidak boleh mencaci maki, kita tidak boleh melarang orang untuk memilih sesuatu, karena itu haknya untuk memilih. Misalkan kalau kalian melarang saya untuk memilih Pak Anies Baswedan, itu adalah hak yang salah, tindakan yang salah, karena ini pilihan saya ya.
Kemudian kalian tidak ada hak untuk melarang saya memilih Pak Anies Baswedan. Ya, tapi saya yakin kalian tidak melarang saya. Cuman ada beberapa kritikan yang saya lihat di komentar arahnya seperti itu, ya. Seakan-akan melarang saya untuk memilih sosok Pak Anies Baswedan, gitu ya. Kalau saya pribadi itu tidak se-ekstrim itu, ya. Berkomentar seakan-akan melarang kalian untuk memilih kandidat tertentu, itu tidak, ya. Jadi intinya, ya, bagi saya Pak Anies Baswedan ini adalah sosok yang sangat layak, yang sangat pantas dijadikan sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Oke, memang abang punya hak ya untuk menentukan siapa sosok yang abang inginkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kita tidak melarang akan hal itu ya. Tetapi menjadi kewajiban kita sebagai warga Indonesia ya, sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai bangsa dan negara ini ya, agar kita ingin bangsa dan negara kita ini terus berjalan aman dan selamat ya, kita harus memilih pemimpin yang tepat ya, bukan memilih pemimpin ya yang kalau misalnya menganggarkan untuk membeli sesuatu atau membuat sesuatu yang sebenarnya anggarannya itu kecil tetapi dilipat gandakan menjadi banyak ya, lalu menamakan itu semua sebagai kelebihan bayar. Sosok Pak Anies Baswedan adalah sosok yang menurut saya sangat pantas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener juga bro, kalau saya ingat nama Anies Baswedan, kalau ingat nama Anies Baswedan identik dengan kegagalan DKI, identik juga kalau ingat nama Anies Baswedan adalah DP 0%, bansos, sumur resapan, nah itu yang akan dikenang selama-lamanya untuk warga DKI pada khususnya yang telah langsung mengalami keadaan waktu pilkada 2017 sangat menjijikan. Nah itu yang akan dikenang selama-lamanya itu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarin orang yang jago ngomong aja kayak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia ke-8. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Anies Baswedan jadi Presiden. Kita tahu bahwa salah satu yang membuat Anies menang pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 adalah isu agama dari para pendukungnya. Nah, di Pilpres 2024, Anies juga didukung oleh 2 partai dengan basis suara agama Islam terkuat, yaitu PKS dan PKB. Hal ini tentunya harus jadi pertimbangan ulang buat lo. Apakah kampanye dengan basis agama seperti ini dengan nantinya bisa memecah belah masih relevan atau enggak sih di Indonesia? Nomor 2, yaitu wakil presiden yang kurang menjadi pelengkapnya Anies. Pemilihan Muhaimin Iskandar pastinya harus banget diragukan karena secara skill set dan kapabilitas belum tentu melengkapi Anies. Karena Muhaimin itu politisi dan belum ada karya yang terbukti bisa melengkapi kekurangannya Anies dalam pelaksanaan kebijakan untuk kemajuan Indonesia. Nomor 3, Anies itu tipe sweet talker. Program yang dilakukan biasanya yang disukai oleh kalangan menengah ke bawah. Namun sebenarnya program yang dicanangkan tersebut tidak rasional dan relevan dengan kebutuhan pemerintahan. Contoh aja seperti di DKI Jakarta, ada DP 0%, OKOC, dan lain sebagainya. Nomor 4, tidak memiliki kekuatan logistik dan politik. Untuk jadi presiden, menurut gua 2 modal itu penting. Sementara Anies tuh nggak punya keduanya. Kekuatan politiknya lemah banget dan mudah sekali dikontrol oleh Surya Paloh. Buktinya aja dalam pemilihan cawapres kemarin. Pergantian dari AHY ke Muhaimin itu hanya sekelebat mata dan itu karena perintah dari Surya Paloh. Sementara untuk kekuatan logistik atau uang gitu ya, Anies juga nggak punya gitu.
Karena sebagai catatan, menurut LHKPN, Anies menjadi capres paling miskin loh di antara Prabowo dan Ganjar. Nomor 5, bicara dulu mikir belakangan. Kemarin baru aja sampein gagasan di mata Najwa. Anies jadi satu-satunya capres yang menjelaskan tanpa adanya slide presentasi dan semua programnya dan tuduhannya disampaikan tanpa adanya data yang valid. Yang paling fatal adalah tuduhan kepada Dirjen Pajak digunakan sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tahun 2024 besok ya, bahwasannya orang yang memilih Anies itu akan masuk surga. Ya, orang yang tidak memilih Anies masuk neraka. Saya ingatkan, wahai kelompok-kelompok Anies, biar kamu lebih yakin maka mati dulu. Mati, nanti kalau sudah benar masuk surga kamu WA. Baru kita milih Anies ya, oke? Konyol guys. Ya, silakan, okay. Mas Anies. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini pertama kali nih saya. Selalu ada yang kaca. Pertama di mata Najwa. Nah. Ngomong depan kamera lebih mudah daripada ngomong depan kaca pada diri sendiri. Ya, karena kaca itu jujur guys ya. Dia menampilkan ya wajah kita, karakter kita yang seperti itu. Ya, kalau di depan kamera kan kita bisa setting, bisa acting, bisa buat-buat ya. Tapi kalau depan kaca, depan cermin ya, Anda bisa melihat siapa diri Anda yang asli dan original. Koalisi itu antar partai, bukan partai dengan. Ingat Pak Bestari Barus, Anies Baswedan itu tidak punya gagasan. Beberapa debat yang saya lihat di UI atau di UGM, dia hanya berprinsip akan mengatur, mengelola negara ini dengan kata plus gitu. Nanti terjadilah rumah plus kos-kosan plus gitu. Itu ide-ide yang cuma dapat di Anies Baswedan. Oleh karena itu ya, seperti Anies Baswedan tidak punya prinsip membangun Indonesia, tidak punya ya, tetap dia bisa dikatakan tetap bapak pandai berkata-kata, tidak bisa bekerja. Dan saya lihat Partai Nasdem selama ini hanya mendukung yang salah. Dengan cara apa? Nih, kualitas pendukung Anies Baswedan nih kayak gini. Ketika mereka itu merasa panik karena merasa kalau jawaban Pak Ganjar itu lebih intelek atau lebih realistis daripada jawaban baca presnya yang selalu bulet, ditanya A jawabnya Z, maka jalan satu-satunya untuk menjatuhkan Pak Ganjar yaitu dengan memotong atau mengedit video. Dan anehnya para pendukung yang lain itu mengiyakan, kan terlihat itu tololnya. Minimal kalau nonton video itu yang full lah, jangan kayak orang miskin kuota gitu loh, memalukan. Pak Prabowo ini emang udah nggak bisa dibilang 100% bugar lagi. Nah, masalah umur dan kondisi fisik Pak Prabowo ini emang sekarang cukup jadi perhatian. Sebabnya kita kan udah terbiasa sama presiden yang energik dan satset banget. Pak Jokowi ini sering banget keliling Indonesia dan juga keluar negeri kayak nggak ada capeknya. Dalam sehari, Pak Jokowi bisa ada di 3 provinsi berbeda buat meriksa pembangunan di lapangan. Pak Jokowi ini rajin juga belusukan, nyapa langsung rakyatnya. Ini udah jelas sih, pekerjaan presiden itu butuh tubuh yang prima dan gak sakit-sakitan. Pak Jokowi ini konon tipsnya rajin minum jamu supaya tetap prima. Waktu di Musra kemarin, Pak Jokowi udah ngingetin ke para pendukungnya kalau mereka harus milih capres yang kondisi fisiknya prima. Jangan pilih yang kerjanya lebih banyak di belakang meja. Kita harus pilih capres yang rajin turun ke lapangan seperti Pak Jokowi. Oke guys ya, faktor usia ya, kondisi fisik itu juga mesti menjadi perhatian bagi kita untuk menentukan capres yang akan memimpin bangsa dan negara kita ini ke depan guys ya.
seperti Pak Jokowi. Ya, kita sudah punya pengalaman mempunyai presiden yang energik, ya. Seperti yang dikatakan oleh Mbak ini, ya, dalam sehari saja, ya, Pak Jokowi bisa ada di 3 provinsi yang berbeda, ya. Dan Pak Jokowi itu, ya, menurut Pak Zulkifli Hasan, ketika fisik para menteri udah lelah, udah kecapean, Pak Jokowi masih tetap semangat untuk mau menemui masyarakat, guys, untuk selalu terjun ke lapangan, ya. Jadi kondisi fisik, kebugaran fisik, ya, kesehatan itu menjadi faktor yang sangat penting bagi atau ukuran kriteria, ya, bagi setiap pasangan ataupun calon presiden yang akan kita percayakan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 sampai tahun 2029, guys. Ada yang kemarin nonton Mata Najwa on stage nggak dengan ketiga capres? Kalau ada yang kelewat, lihat video ini karena gue akan jelasin inti gagasan dari ketiga calon presiden kita di Mata Najwa. Untuk capres pertama yaitu Anies Baswedan. Anies fokusnya pada keadilan dan kesetaraan dari perubahan. Fokusnya pada kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, kebutuhan pokok, dan penegakan hukum. Untuk kesehatan, Anies berfokus pada coverage untuk biaya ibu hamil sampai anak itu dilahirkan dan semuanya digaransi akan dijamin oleh pemerintah. Untuk pendidikan, Anies ingin mewujudkan kesetaraan kesempatan dengan mengurangi biaya pendidikan dan mereduksi beban biaya pengelola kampus. Untuk lapangan kerja, Anies berjanji ada kemerataan lapangan pekerjaan. Jadi fokusnya bukan di Jakarta aja atau di Jawa bagian barat, tapi di seluruh kota di Indonesia. Untuk kebutuhan pokok, Anies berjanji akan memerangi mafia pangan agar bahan pokok lebih murah dan petani lebih sejahtera. Sementara untuk penegakan hukum, Anies berjanji adanya kepastian hukum yang menjadi prioritas. Dengan prinsip keadilan, dengan adanya instrumen hukum yang lebih kredibel ketika Anies jadi presiden. Sekarang kita beralih ke Ganjar. Ganjar memiliki program untuk menjadikan Indonesia pada 2050 menjadi ekonomi terbaik nomor 4 di dunia. Dengan mentransformasi 6 pilar strategis utama, yaitu pangan, lingkungan, digital, energi, penegakan hukum, serta pendidikan dan kesehatan. Untuk pangan, fokusnya Ganjar pada penguasaan ketersediaan suplai dan demand, maksimalisasi sentra produksi pangan, dan keseimbangan antara neraca, ekspor, dan impor pangan. Untuk lingkungan, fokusnya Ganjar adalah pada ekonomi hijau, mengurangi gas rumah kaca, dan ekonomi biru. Untuk energi, Ganjar fokusnya pada energi terbarukan, dengan target untuk mencapai penggunaan energi terbarukan hingga lebih dari 50% dari total energi yang digunakan oleh Indonesia. Untuk digital, Ganjar fokusnya pada pembangunan infrastruktur, memperbesar anggaran riset dan teknologi, penerapan kurikulum yang berbasis teknologi, dan perlindungan data dan intellectual property di Indonesia itu jadi lebih baik. Ganjar pada sumber daya manusia fokusnya adalah pada maksimalisasi vokasi, melakukan investasi dan hilirisasi lapangan kerja, dan mata kuliah yang lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Serta terakhir, Ganjar juga bilang, adanya penegakan hukum di Indonesia dengan penguatan kejaksaan, KPK, dan kepolisian, melibatkan masyarakat dalam penanggulangan korupsi, dan adanya revitalisasi kebijakan dan sistem yang korup. Yang terakhir adalah Prabowo. Prabowo menargetkan adanya Indonesia emas dengan peningkatan pada PDB dan GNI per kapita Indonesia. Fokusnya Prabowo ada pada 17 program prioritas untuk mencapai itu semua. Kalau dipersingkat, fokusnya itu pada swasembada sumber daya alam, pemberantasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, hilirisasi industri, reformasi hukum, dan kelestarian lingkungan hidup. Nah, dari program-program tersebut sebenarnya Prabowo fokusnya pada mengedepankan nasionalisasi atau ada transisi agar semua program tersebut bisa dikerjakan oleh bangsa sendiri dan di negara kita sendiri. Kira-kira itu ringkasannya. Dari ketiga calon tersebut, menurut lo program siapa yang paling rasional dan bakal lo pilih? Oke, menurut saya program yang paling rasional dan yang bakal saya pilih adalah Pak Ganjar. Halo semua, sebenarnya saya pengen respons video tempat komen ini berada.
Tapi karena videonya nggak bisa di stage, saya izin untuk mereply pakai video komen ini aja. Buat teman-teman yang pengen tahu konteksnya saya merespon apa, diklik aja komennya. Tapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk Mas yang bikin video tersebut. Terima kasih karena sudah memberikan kritik dan saran bagi BEM UI. Nah, kalau dikatakan bahwa kami hanya bisa beretorika saja dan tidak memberikan kontribusi apapun karena tidak membuat kajian ilmiah untuk menjelang pemilu nanti, sebenarnya ini salah besar. Kenapa? Karena di beberapa minggu lalu, bahkan di TV-TV nasional ya, di CNN, di TV One dan juga di Metro TV, sudah saya sampaikan bahwa hari ini BEM UI dan semua BEM fakultas di UI, BEM UI, kita sedang merancang kajian. Judul besarnya adalah What's Next After Jokowi, berisikan aspek-aspek multidisiplin per rumpun ilmu fakultas kita untuk bisa memberikan rekomendasi bagi Indonesia pasca kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi kami tidak memihak, kami tidak peduli siapapun presiden yang terpilih, siapapun yang terpilih, ini adalah titipan mahasiswa UI untuk Indonesia pasca kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi sebenarnya rencananya sudah ada Mas, dan memang sudah kita kerjakan per beberapa minggu yang lalu. Jadi bukannya tidak ada gagasan untuk berkontribusi, jelas kontribusinya memang sudah kami buat. Lalu saya juga sempat melihat di akun Mas, ada beberapa komen yang Mas berikan yang berbunyi begini. Kesalahannya, salah satu kesalahannya adalah karena BEM UI merasa debat capres ini hanya bisa dilangsungkan oleh BEM UI. Jelas ini juga kesalahan Mas. Kami nggak pernah mengklaim ataupun menyatakan pada publik bahwa debat capres hanya bisa dilakukan oleh BEM UI. Jelas itu salah besar. Kalau ada kampus-kampus lain, institusi-institusi lain, atau bahkan kan nanti juga ada KPU yang mengadakan debat capres resmi oleh KPU. Jelas semuanya boleh terlaksana. Tidak hanya BEM UI loh yang pantas mengadakan acara-acara seperti ini. Lagi pula, di surat undangan fisik yang secara resmi telah kami berikan ke tiap rumah pemenangan Pak Anies, Pak Ganjar, dan juga Pak Prabowo, beserta proposal kegiatan yang kami lampirkan bersamaan dengan suratnya, judul kegiatan kami bukan debat capres. Tapi judul kegiatan kami adalah adu gagasan baca pres, adu gagasan bakal calon presiden. Kenapa baca pres? Karena memang sampai sekarang belum proses pendaftaran. Sehingga kalau belum proses pendaftaran, masih baca pres bakal calon presiden. Dan namanya adu gagasan baca pres. Tapi kalau kemudian ada media-media yang meliput bahwa nama kegiatannya adalah debat capres ataupun yang sejenisnya, ya bagi kami itu nggak masalah, karena mungkin medianya hanya mendengar serpihan demi serpihan. Tapi kan juga tidak mengurangi esensi ya dari program adu gagasan baca pres yang kami selenggarakan untuk mendengar gagasan-gagasan dari bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan dirinya, Pak Ganjar, Pak Anies, dan juga Pak Prabowo. Selain itu, saya juga sempat melihat Mas mengkritik, kalau kemudian acara ini bisa disiarkan oleh media manapun, lantas apa gunanya acara kami ini? Yang membuat siaran kan medianya. Jelas ini kesalahan lagi. Kenapa? Karena kami membuka diri untuk semua media manapun untuk meliput dan menyiarkan. Pada prinsipnya kami membuka untuk semua. Kami ingin acara ini disaksikan oleh jutaan mata dan jutaan pembaca di seluruh Indonesia. Jadi kami tidak menutup diri untuk media manapun. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun media yang mengintervensi jalannya persiapan program kami. Kami mengatakan bahwa semua media bisa meliput, tapi tidak berarti semua media itu bisa mengintervensi program kami. Karena program kami yang menyelenggarakan. BEM UI yang menyelenggarakan. Kami yang berhak, kami sudah membuat persiapannya dan tidak ada media manapun yang mengganggu jalannya persiapan program kerja kami. Saya kira begitu Mas, semoga bisa dimengerti. Silahkan tunggu update selanjutnya dari teman-teman BEM UI. Thank you teman-teman semua. Halo semua, sebenarnya saya pengen respons video tempat komen ini berada. Sebenarnya sih ini gagasan yang baik, asal nanti pelaksanaannya jangan berpihak ke salah satu capres. Jadi yang netral. Jadi bisa dinilai mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi dibikin senetral-netralnya. Kalau memberi pertanyaan yang harus seimbang, nggak pilih-pilih. Jangan seolah-olah menyudutkan salah satu capres. Betul. Karena selama ini BEM UI kan kelihatan memihak salah satu capres. Jadi bikinlah yang netral. Bang. Iya. Emang bener Bang, Anies itu pengkhianat Bang?
Atau siapa? Itu Demokrat bang, teriak-teriak terus bang. Gak sidik, gak amanah gitu kata SBY gitu. Iya, kayaknya sedih. Ini loh, ya kalau ngomong itu ngaca, ya jejak digital atau rekam jejak di media digital itu nggak bisa hilang, Mas. Sekarang ya kalau kita lihat flashback ke belakang, terbentuknya koalisi perubahan, PKS, Nasdem, Demokrat. Pernah nggak Nasdem sama PKS itu setelah mencalonkan Anies sebagai capresnya bertemu dengan partai-partai di luar koalisinya secara formal? Enggak sih bang. Enggak pernah. Nah, tapi si AHY coba cek jejak digitalnya, bertemu Mbak Puan di Senayan, langsung terlontarlah kata-kata Mbak Puan, bisa saja AHY jadi cawapresnya Ganjar, ya kan? Tetap dagang ya bang ya. Ya kan? Terus Demokrat mengundang Partai Gerindra, kemana? Ke kantornya kan? Ya. Lalu ada kata-kata dari Sekjen Gerindra, kalau bisa ya Demokrat berkoalisi dengan Gerindra, ya kan? Lalu Prabowo menemui SBY di Pacitan, ya kan? Bener nggak? Betul. Jadi yang berkhianat siapa? Pernah nggak Surya Paloh misalnya bertemu Megawati setelah mendeklarasikan Anies secara resmi sebagai capres? Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak Surya Paloh ketemu Prabowo lagi? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau sebelum ada Anies kan ketemu, Prabowo datang ke kantornya Nasdem, ya nggak? Iya. Surya Paloh ke Hambalang, ya kan? Nah sekarang salah nggak? Kalau ada gerakan politik, ada gerpol yang seperti itu mencurigakan, terus Surya Paloh membuat keputusan bergandengan dengan PKB. Sementara PKB ketika dipinang oke, karena PKB juga kan belum ada kepastian hidup bersama Gerindra. Iya. Kenapa tuh bang PKB kok bisa? Ya salah satunya kan apapun memang udah ada perjanjian politik. Dan Caimin akan jadi cawapres. Ya mungkin kan Caimin nggak sabar, ya kan? Nggak sabar diikat, ya kan? Nggak sabar menjadi satu di pelaminan dengan Prabowo untuk Pilpres 2024. Sementara ada tawaran yang lebih menjanjikan, lebih konkret ya bang? Lebih konkret, yaitu bersama Nasdem. Selain itu kan banyak namanya isu-isu politik di kalangan politisi, dikatakan Caimin udah dibayar, Caimin gampang dibayar. Terus ada di Tempo bahwa Caimin akan diselesaikan oleh Erik. Wah marah lah pasti Caimin tuh bang. Nggak ada harga dirinya dong Caimin. Nah sekarang Caimin ini memperlihatkan harga dirinya, PKB memperlihatkan warnanya, ya kan? Kecelai semua kan akhirnya. Iya betul. Ya akibat perbuatan sebelumnya. Kalau AHY nggak genit, ya, genit ke PDI, genit ke Gerindra, apa iya ada cara Nasdem untuk melepaskan AHY? Kan takut juga dong kayak begitu. Artinya kan ditodong di leher tuh Nasdem sama PKS kalau AHY caranya begitu, membargain Anies. Ya, jadi flying victim ya SBY sama Demokrat hari ini. Seakan-akan dia dihianati. Lihat dulu anaknya kemana aja gitu loh, ya kan? Bener nggak? Betul. Bener nggak? Betul. Kalau komitmen dalam perjanjiannya sudah, nggak usah ke partai-partai lain. Ngapain gitu dia safari politik? Kan gitu. Kan orang semua curiga dong, boleh dong. Ya akhirnya dicekek lah dengan Nasdem dan PKB, ya nggak Mas? Ya kan Mas? Gitu loh, dah. Pak Jokowi duit utang untuk buat jalan, kalau Pak Anies nanti buat jalan tanpa utang. Pikir cerdas bang. Oke, saya udah pikir cerdas bang. Pak Jokowi emang dapat utang, tapi pembangunan emang bagus, di mana-mana merata. Ya, programnya berlanjut. Si Anies tuh yang jadi gubernur, udah bangun patung mesum habis 550 juta, gak ada
belum gak ada 1 tahun udah dibongkar. Dibandingkan sama yang di Bali tuh, yang 90 juta bikin patung itu lebih bagus. Kemana uang 550 juta dibandingkan 90 juta? Kok bagusnya yang 90 juta? Uangnya kemana aja? Pikir bang, yang komen ini ya, dengan kepala cerdas, jangan kayak gitu. Belum jadi presiden aja udah kayak gitu bang. Apalagi jadi presiden, gubernur Jakarta udah diacak-acak. Salam waras. Tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Kalau Anda googling. Oke Bapak, saya adalah salah satu pendukung Bapak. Saya tidak pernah merasa takut ataupun ragu untuk mendukung Bapak dan memilih Bapak sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Entah itu Bapak seorang kader partai atau bukan, ya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting Bapak Ganjar Pranowo Presiden Indonesia di tahun 2024 nanti. Oke, semangat Bapak. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin, dan itu bikin ramai Mas, ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak. Ini kemudian banyak orang ramai mungkin juga tidak paham konteksnya, karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina, itu Anda meragukan kualitas SDM atau apa maksud Anda Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya, berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi, Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada di Amerika, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Ada saya dites. Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu, masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis, dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat, Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas apa sebenarnya yang terjadi. Maka kenapa kemudian saya bicara, vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Perihal tayangan azan yang menampilkan sosok Anda di stasiun televisi milik Haritanu
yang kita tahu adalah seorang ketua partai yang mendukung pencalonan Anda sebagai presiden. Ya. KPI, Bawaslu memang sudah bilang tidak ada pelanggaran. Ya. Tapi video azan itu sudah menimbulkan banyak persepsi beragam di publik, Mas. Iya. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Oke. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda. Iya. Apa niatan dan maksud Anda, Mas? Masuk TV, berwudu, sholat, di tayangan azan? Iya. MNC punya tim kreatif kemudian mengajak saya. Dan saya pastikan dia punya kepentingan yang lain. Apakah untuk company-nya, apakah untuk kepentingan yang lain. Dan kemudian dia mengajak saya dan saya sampaikan. Saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini. Dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai, hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Mas, diajak oleh MNC dan Anda katakan pasti punya kepentingan lain. Kalau kepentingan Anda pribadi mau diajak apa, Mas? Saya sebenarnya diajak pada banyak program berikutnya dan nanti Mbak Nana boleh menunggu. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain dan pasti akan juga tayang di sana. Dan pada saat itu saya hanya mengingatkan, kalau ini nanti masuk pada wilayah kampanye, tolong dipertimbangkan. Kecuali bukan wilayah kampanye, silakan Anda pakai. Dan itu akan terjadi. Apakah berarti Anda memanfaatkan masa belum kampanye ini ketika belum ada aturan yang spesifik akan menarget dan juga memanfaatkan Anda belum dinyatakan resmi sebagai calon presiden untuk menunjukkan Ganjar Pranowo seorang yang religius? Saya akan menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari, saya menunjukkan apa saya komunikasi dengan masyarakat, saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Jadi Anda membantah keras politik identitas bermain di azan itu? Mbak, ada identitas saya yang banyak dibaca. Mbak saja sudah mengidentifikasi saya dengan identitas saya. Pulang Ganjar, kampus? Pulang kampus. Di UGM. Tapi kemarin hari saya orang yang pernah kuliah di UI juga menyampaikan politik identitas saya. Mas Ganjar pakai batik, makara dong gitu. Identitas saya akan banyak, tapi itu tidak saya jual. Karena pada sisi yang lain, saya bertemu dengan Bante, saya bertemu dengan pendeta dan pastor, dan itu diupload lebih dulu sebelum cerita-cerita ini, dan kemudian muncul statement Mbak Nana yang saya agak terkejut. Oke guys ya, luar biasa sekali jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Ganjar ya, ketika diberikan pertanyaan yang ya agak mengagetkan ya. Memang Mbak Nana ini ya, dia memang punya bukan potensi, memang kelebihannya adalah ketika dia memberikan pertanyaan kepada orang yang siapapun itu yang akan diwawancara guys ya, itu terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan yang menukik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam ya, pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat semua orang terkejut guys. Dan kita bisa melihat jawaban dari Mas Ganjar ini yang sangat santai, bijak, namun tegas guys ya. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Fix, ini sih fix. Karena antara capres sama cawapresnya itu nggak sinkron guys. Mungkin Caimin lupa kali ya bahwa capresnya Imam Mahdi pernah bilang kalau alat transportasinya itu adalah kaki guys. Mungkin beliau lupa akan hal itu. Tapi dipikir-pikir bener juga sih kalau misalnya amit-amit ya mereka itu keangkat jadi presiden dan wakil presiden, alat transportasi diganti dengan kaki. Nah, wajar kalau misalnya BBM digratisin. Ya karena apa, nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli BBM, soalnya kan udah pakai alat transportasi kaki. Ya wajar. Masuk akal sih. Jadi amit-amit kalau misalnya mereka keangkat jadi capres sama cawapres,
ya nggak bakal pakai BBM lagi. Pinter sih itu triknya. Tapi kalau mengingat masalah perempuan hamil yang dikasih tunjangan 6 juta per orang, itu duit dari mana Caimin? Itu duit itu yang mau buat ngasih, itu duitnya siapa gitu loh, Caca. Ya Allah, ya Allah, Caimin ini banget lah kalau misalnya ngedabrus. Kalau misalnya ngedabrus klop banget. Klop banget sama Imam Mahdi, guys. Ya kali setiap perempuannya hamil dikasih tunjangan 6 juta. Gak usah kerja, yang gajinya UMR gak usah kerja, udah bunding aja. Bagi perempuan mantap itu ya, gak usah kerja, gak usah, pokoknya kita aktivitasnya week aktivitasnya week biar cepet bunding, biar dapat tunjangan. Oke guys, terima kasih ya sudah menyaksikan sampai dengan sejauh ini. Sama seperti di konten saya sebelumnya ya, saya tidak akan bosan untuk menyampaikan hal seperti ini guys ya. Saya menginginkan dan saya berharap agar teman-teman menginginkan hal yang sama, agar semua program dari Pak Jokowi yang sudah dibangun ini dapat terus dilanjutkan ya, ditingkatkan lagi ya. Yang sudah ada atau yang sudah bagus dijaga, yang belum ada atau yang belum bagus itu ditingkatkan lagi. Kalau memang belum ada sama sekali ya diadakan ya. Itu yang kita harapkan adalah keberlanjutan. Karena dengan keberlanjutan itu bangsa dan negara kita akan lebih cepat bergerak menuju ke arah kemajuan ya. Namun kalau yang diusung itu adalah perubahan, ingin mengubah segala lini, segala sektor, maka yang kita khawatirkan ya, semuanya akan dimulai lagi atau diprogramkan lagi dari awal lagi, dari nol lagi guys ya. Kita sudah melihat Indonesia saat ini di masa pemerintahan Pak Jokowi banyak melakukan hal-hal besar, perubahan-perubahan besar ya, dan hal-hal besar itu dilanjutkan terus guys ya. Harapannya semoga kita bisa menentukan sosok pemimpin yang benar-benar tepat untuk memimpin serta mengatasi situasi, kondisi apapun yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang guys ya. Dan semoga bisa meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.